Saya jatuh sakit. Terus? Sakit itu saya bawa ke rumah sakit. Dan sedangkan di sana nggak ada penyakitnya sama sekali. Akhirnya Anda kemana? Saya ke orang pintar. Apa katanya? Ada yang bikin. Mata adalah panglima hati. Segala yang kita kerjakan adalah wujud misteri yang bergejolak dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis, semua akan kita kuak di sini, menembus mata batin. Program ini akan menghadirkan orang-orang yang pernah ataupun masih melakukan tindakan di luar batas kewajaran. Dan malam hari ini, bintang tamu yang sudah ada di samping saya adalah Malika. Selamat malam, Malika. Selamat malam, Kak Bayu. Lika, kamu sejauh ini pernah punya pengalaman mistis nggak? Punya waktu tahun lalu. Gimana ceritanya? Jadi awal mula itu sih kesurupannya di tol Cipularang ya. Kamu kesurupan? Iya. Gimana ceritanya? Entah, jadi kayak lagi di perjalanan gitu tiba-tiba perasaan tuh kayak nggak enak. Terus lagi sama teman-teman tuh bilang, jangan gerak ya, di belakang tuh kayak ada yang ngikutin, kata dia gitu. Terus kan aku refleks langsung kayak maju duduknya, tiba-tiba di situ langsung hilang kesadaran. Waktu kamu hilang kesadaran, kata teman-teman apa yang kamu lakuin? Jadi kayak cuma nangis gitu aja. Nangis, terus disadarin kayak gitu, udah sadar, terus besoknya kayak berkelanjutan lagi. Itu kayak gitu lagi. Sama juga Sama, kejadian? nangis. Di tempat yang berbeda? Tempat yang berbeda. Pernah kayak di dalam mall. Gitu juga? Iya. Oh, berarti kamu cukup sering ya? Cukup sering. Begitu kesurupan, apa sih rasanya? Badan tuh kayak capek semua, pegel-pegel kayak gitu. Ada yang masuk, ada yang apa, dari dada, dari pundak? Dari dada ya, jadi kayak sesak napas, langsung abis itu langsung kayak nangis. Hilang aja? Hilang. Kayak gitu. Waktu nangis kamu nggak tahu apa yang kamu rasain tuh ya? Sempet kayak ngerasain sih kayak masih sadar, cuma aku nggak bisa ngapa-ngapain, untuk nyadarin tuh susah banget. Kayak gitu, jadi cukup lama waktunya, sampai kayak pingsan dari jam 1 siang sampai jam 5 sore baru sadar. Lama banget. Iya. Begitu sadar apa rasanya? Capek, terus kayak udah kayak orang ngeblank gitu. Tapi nggak pernah kejadian kayak gitu lagi kan sekarang? Nggak pernah. Mudah-mudahan sih jangan pernah Mudah-mudahan lagi nggak ya. pernah lagi. Baik. Trauma. Malika, kita akan segera ketemu dengan partisipan kita yang pertama ya. Iya. Berikut ini akan hadir seorang pria yang mengaku mengguna-guna seseorang karena sakit hati. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Indra. Silakan. Selamat malam Mas Indra. Selamat malam, Mas. Apa yang mau diceritakan? Di sini saya mau menceritakan masalah keluarga ya. Ya, di sini kan saya menikah sama janda Oke. dan mantan suami istri saya ini akhir-akhir ini ngajak balikan sama istri saya. Terus reaksi Anda gimana tuh Mas Indra? Ya marah dan emosi kan. Terus si mantan suami istri saya itu ngancam saya mau saya. Lalu? Iya. Dan terus berapa minggunya gitu saya jatuh sakit. Terus? Sakit itu saya bawa ke rumah sakit dan sedangkan di sana nggak ada penyakitnya sama sekali. Akhirnya Anda kemana? Saya ke orang pintar. Apa katanya? Ada yang bikin. Mantan suami dari istri Mas Indra. Ya nggak terlalu nyebutin kayak gitu ya. Nggak tahu juga sih. Terus apa yang dilakuin di sana? Sembuh? Untuk berapa bulannya sembuh. Tapi habis itu kambuh lagi, sakit lagi. Dikirim lagi? Iya. Dari orang yang sama? Sa Mas Indra tahu tapi siapa yang ngirim? Ya tau lah.
Terus reaksi Mas Indra setelah tahu gimana? Ya marah juga ya. Terus ya pergi ke orang pintar juga lah. Untuk minta sesuatu barang buat jaga diri aja. Gitu. Apa yang dikasih? Ada jimat 2. Disimpan sampai sekarang? Iya, masih ada. Lalu tujuan datang ke Menembus Mata Batin untuk apa, Mas? Saya ingin menanyakan, benar nggak sakit saya ini dari si itu? Kalau terus ada yang di dalam diri saya mau keluarin gitu. Yang dalam diri itu maksudnya apa? Merasa terancam, terganggu, atau karena sakitnya aja? Merasa kayak ada yang ngikutin saya. Dan saya kerap melihat apa itu makhluk yang gimana gitu, yang bukan di nalar manusia gitu. Seperti apa? Ada yang perempuan, terus ada yang makhluk merah besar, ada tanduknya gitu. Hadir dalam mimpi atau kelihatan wujudnya? Ada yang hadir dalam mimpi, ada yang sengaja bangunin gitu, nampakin diri gitu. Oke. Mudah-mudahan malam hari ini gangguan-gangguan itu bisa berakhir di sini dan kita bisa tahu ya dari mana sebenarnya asal gangguan itu. Kami akan ajak Mas Indra untuk langsung bertemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Indra, dengan tanggal lahir 19 April 1994, sosok yang penuh dengan ketenangan. Apabila sosok Indra diganggu, saya melihat ia mudah sekali terpancing emosinya. Dari apa yang saya lihat, ia menjadi korban dari perbuatan orang lain. Hal ini yang menyebabkan ia langsung melakukan balas dendam kepada orang siapapun itu. Dari yang saya rasakan, sosok Indra mengalami sakit yang misterius. Saya melihat sosok tinggi besar dan berbulu. Apakah Indra mengalami sakit medis atau Indra diguna-guna? Kita akan memecahkan misteri ini malam hari ini. Selamat malam semuanya. Selamat malam, Roy. Silakan duduk. Terima kasih. Indra dengan tanggal lahir 19 bulan 4 1994. Betul? Betul. Indra menikah dengan seorang janda, tapi dia sakit hati karena mantan suami sang istri ngajak sang istri balikan. Lalu kemudian Indra sempat sakit, makanya Indra ke dukun untuk minta pengobatan, diobatin dan juga dikasih jimat untuk jaga diri. Betul. Tapi ya itu, Indra merasa diguna-guna dan juga karena diganggu sosok gaib juga, bentuknya menyeramkan, besar, ada yang merah juga. Makanya malam hari ini datang ke Menembus Mata Batin untuk cari tahu sebenarnya siapa yang mengirim ini, siapa yang melakukan ini, dan sekaligus mau melepas dari semua teror yang dialami. Iya. Baik, Mas Indra. Sakitnya di mana ya, Mas Indra? Di dada, Di dada, lalu kemudian di kepala, kepala. seperti ada hewannya gitu. Hah? Terus di perut. Sebelumnya sudah mencoba cek ke dokter. Sudah 6 Dokter rumah bilang sakit. apaan tuh? Sakit biasa katanya, sakit tipes, kalau enggak asam lambung. Sakit kali ini. Sakit banget Aduh, perutnya. butuh pertolongan medis nih kayaknya. Ada air gak ya? Tahan. Di bagian mana, Mas? Tadi di sini, sekarang pindah ke sini. Sini sakit ya? Aduh, badannya kurus lagi. Ini Mas Indra, ini memang ada sakit beneran. Saya itu orangnya gitu tuh. Suka apa nggak suka diterima, ngomongnya terserah deh. Yang penting saya ngomongin apa yang saya lihat gitu. Mas Indra pun sendiri ada sakit sebenarnya, tapi tadinya diguna-guna sama yang namanya. Nah tadinya tuh dia kirim nih, tapi sekarang lama-lama jadi penyakit beneran. Kamu udah pernah cek ke dokter yang ini gak? Maksud saya
nggak apa-apa, it's okay. Kamu udah pernah cek dokter yang bagian dalam? Internis gitu? Internis maksudnya. Iya, Pernah? udah yang buat spesial juga udah ada. Untuk yang bagian dalam juga udah ada. Ini kamu juga badannya kurus sih. Maksud saya dia lemah gitu loh, Bay. Iya. Gak kayak orang lain gitu gampang capek. Jadi Aku kamu curiga memang sih sebenarnya dengan virus juga. Ada gangguan kesehatan juga sebenarnya ya. Sebenarnya tuh ya. Dan itu awalnya Kalau- akibat dari kiriman. Iya, Mistis. jadi awalnya kiriman mistis, tapi jadi Gangguan medis. gangguan medis. Tapi di badannya dia juga masih dihuni makhluk halus.